Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Saya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza man yaqul madhub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Segala puji dan puja hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salam dan salawat semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sholat isya disambung nanti dengan sholat tarawih dan witir rahimakumullah. Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam yang ke-10 ini tidak terasa sudah malam ke-10 kita masih diberikan Allah kesehatan, di mana ada beberapa orang yang saat ini sedang di rumah sakit, bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang telah dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Alhamdulillah kita masih bisa mengisinya sampai malam hari ini, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita masih bisa menikmati ibadah-ibadah Ramadan ini, dan nanti Ramadan selesai kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan menyampaikan tentang hamasatur Ramadan, tentang semangat mengisi bulan Ramadan. Ada 4 hal hamasah, tapi kelihatannya waktu saya akan bahas 2 saja. Yang pertama adalah hamasatun litalabil ilmi. Ketika Ramadan datang, kita harus semangat untuk menuntut ilmu atau mengkaji ilmu. Apalagi di Al-Azhar, subhanallah para penceramahnya ya 8 hari diisi doktor, kemarin juga ada yang profesor, ada yang LCMA, mulai dari ba'da taraweh, subuhnya, zuhurnya, dan asarnya, kecuali maghrib. Kalau maghrib ada ceramah, bubar itu biasanya. Maka maghribnya cukup kita takjil, bersegera untuk makan atau untuk berbuka, dilanjutkan dengan berjamaah. 4 kali jamaah sekalian dalam 1 hari, dikalikan 30, sudah berapa tema dan materi yang kita dapatkan dari madrasah Ramadan yang ada di Masjid Al-Azhar ini. Kita harus apresiasi kepada DKM-nya, kepada takmirnya yang telah menyusun dengan baik, telah menyusun para ustadz asatidnya, kiainya, guru taknya untuk mengisi, ya, memberikan ilmu-ilmunya kepada jamaah di Al-Azhar sehingga kita bisa mengikutinya terus. Bahkan ketika nggak di Timika, saya juga memantau terus. Ada sahabat saya yang online terus lewat Facebooknya ini. Saya baru pulang dari Bandung, ikut sertifikasi mimpin jamaah haji selama 10 hari. Saya pantau terus di Facebook. Hari pertama siapa yang ngisi, hari kedua siapa yang ngisi. Makanya juga saya sering nge-like itu. Nah, itulah manfaatnya teknologi. Orang yang nggak ada di Timika, yang ada di Makassar, yang ada di Bandung, begitu les Facebook, ada Instagram, ada YouTube, atau yang lainnya, kita bisa menyaksikan secara langsung atau nanti tundanya, karena pasti ada rekamannya. Maka tidak ada alasan bagi kita begitu Ramadan tiba tidak menuntut ilmu lewat mimbar-mimbar masjid musola yang melaksanakan ceramahnya live atau direkam dengan media sosial yang ada. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau kita suka mengkaji ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita itu akan dinaikkan dibandingkan orang yang tidak beriman, ditambah lagi orang yang berilmu. Kalau kita beriman dan kita berilmu,
tidak hanya di hadapan Allah dan para malaikat, bahkan di hadapan manusia, di hadapan suaminya, di hadapan istrinya, karyawannya, anaknya, kita akan dihormati. Orang dihormati bukan karena di pundaknya ada sesuatu pangkatnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Hadis nomor 7 Riyadhus Shalihin Imam Nawawi pada bab yang pertama, rawahunya Muslim. Allah tidak menilai memandang seseorang itu karena wajahnya, karena sukunya, karena bahasanya, karena pangkatnya, karena sedikit banyaknya harta. Tidak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan menilai seseorang dari hati dan amal-amalnya. Kalau orang yang berilmu, pasti hatinya qulbun salim. Kalau orang berilmu, pasti dia akan banyak amalnya, karena dia tahu bahwa nanti akan menemani dia di dalam kuburan bukan harta yang banyak, tapi ilmu-ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain. Jamaah berbahagia, kenapa harus semangat mendengarkan ceramah siapapun orangnya? Undur mangkola wanantang di rumah kola. Undur makola, lihat apa yang dibacakan, apa yang disampaikan. Wanantang durmangkola, jangan kau lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun anak SD, walaupun anak SMP, anak SMA, kalau Al-Quran yang dibacakan, kalau hadis Rasul yang dibacakan, dan itu kebenaran, wajib hukumnya kita untuk menerimanya, dan kalau perlu kita ikut melaksanakannya. Dan hari ini jamaah sekalian, saat ini innallaha ta'ala wal malaikatihi wa ahlus samawat wa ahlul ardi wa hatta namlata fil juhriya al-hitat bil bahri yusalluna ala mu'alim manasil khairah. Saat ini kita di tempat ini mendengarkan ceramah, mendengarkan, menyimak dari para ustadz yang ceramah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat Allah, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan di air, bahkan semut-semut di lubang, semuanya yusalluna ala mu'alim manasil khairah, mendoakan, memintakan ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Masya Allah. Ini adalah tentang hadis dari Rasulullah. Yang kedua juga ada hadis man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang pergi dari rumahnya ke Al-Azhar ingin sholat taraweh sekaligus mendengarkan para penceramah ustadz menyampaikan, untungnya maka itu dihitung orang mengerjakan fisabilillah sampai nanti dia kembali ke rumahnya masing-masing. Seandainya mohon maaf bapak-bapak terus keluar Pak meninggal dunia, maka diurung orang mati syahid. Hati-hati Pak di Timika. Sekolah saya yang di Permata Papua 2 hari yang lalu, jamaah saya Pak subuh mau ke sholat subuh dicegat oleh 2 motor dengan orang pakai ninja, 4 orang pakai parak, dengan mengatakan ini orangnya potong dia. Sudah kita laporkan ke kepolisian. Sebelumnya juga ada kejadian di Jalan Petrosi, karena kan video ya ada di, dan itu ketangkep. Dan banyak sudah ada peristiwa di Timika. Ya hati-hati kalau kita ini, kalau bisa ibu-ibu kalau berjalan jangan sendirian, terutama malam atau pagi. Tadi subuh saya ngisi DSP 2 Pak, saya naik motor saya juga was-was, spion saya liatin terus belakang itu. Saya udah siap-siap itu, pakai mantel, saya rangkap kalau dibaca paling enggak ya ada yang dari naik motor bismillah itu, saya lihat spion kanan, spion kiri, khawatir dan ikutin gitu. Dan alhamdulillah selamat sampai SD2 dan bisa ngisi kultum di sana. Berhati-hatilah, tapi insya Allah dengan kita lapor ke polisi itu semuanya kena. Seandainya kejadian apakah kita dibaca orang meninggal atau ketabrak meninggal karena ingin ke masjid mendengarkan ceramah, dihitung fisabilillah, maka dia meninggalnya mati syahid. Kemudian hadis yang berikutnya, kenapa harus semangat kita belajar? Wa man salaka tariqat yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqat ilal jannah. Barang siapa semangat mencari ilmu, maka akan dimudahkan baginya meniti menuju tangga surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis la hasada illa wisnata ini, tidak boleh iri kepada orang kecuali 2 orang saja. Pertama, kepada orang yang diberikan harta, dengan hartanya dia bersedekah, infak, wakaf, zakat. Yang kedua, dengan orang yang berilmu
punya hikmah, dengan ilmunya dia sampaikan kepada orang lain. Kesimpulan pertama, mari Ramadan ini kita hamasatun litulabil ilmi, kita semangat mengkaji ilmu, baik di masjid musola yang di situ ada ceramah ataupun kultumnya. Yang kedua, hamasatun lil ibadah. Ramadan datang, seharusnya kita tambah semangat ibadah. Kalau malam hari, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah semata, itu akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Masya Allah. Hadis yang kedua, innahu man qoma ma'al imam hatta yunsalifa kutiba lahu qiyaman lailatan, dari Abu Dzar. Barang siapa di bulan malam Ramadan sholat isya, sholat tarawih, sholat witir bersama dengan imam sampai selesai, kutuliskan baginya mengerjakan sholat lail sepanjang malam. Si 20 rakaat ditambah dengan 21 witir, 23. Tadi malam saya ngisi kultum di Auto Samudra juga sama 23. Di Babu Salam 8 taraweh dan 3 witir. Di Multazam 8 taraweh 3 witir. Tidak masalah, mau 8, mau 20, mau 30. Intinya kita sholatnya berjamaah bersama dengan imam sampai selesai. Maka kutuliskan baginya sama dengan mengerjakan sholat tarawehnya itu sepanjang malam. Coba angkat tangan jemaah sekalian, siapa yang pernah sholat taraweh dari pada isya sampai menjelang subuh, saya kasih hadiah umroh. Ada Pak di sini Pak? Tidak ada. Yang ramai di Indonesia Pak, jamaahnya itu kalau imamnya bacanya satu ayat Allahu Akbar, pasti ramai jamaahnya. Yasin, Allahu Akbar, ramai itu Pak. Tapi yang lama-lama kayak di Masjid Matoa, Al-Ikhwan, satu malam 1 juz Pak. 1 juz di Matoa, ya Al-Ikhwan 1 juz. Yang gak biasa begitu Allahu Akbar, goyang-goyang untuk kaki kita Pak. Tapi lebih dahsyat lagi di Ngawi, di Jawa Timur, di Temboro katanya 1 malam selesai 30 juz. Imamnya hafal sejak umur 7 tahun, sekarang masih remaja Pak. Bayangkan Pak, ibadah isya sampai menjelang adzan subuh itu selesai 30 juz. Kalau nggak biasa, walabdolin sudah ngelepak ke belakang itu Pak. Karena apa? Capek kita. Ya jangan paksakan lah Pak ya, kita sedang saja lah. Sholat iya, nanti sama istri iya, sama suami iya, sama anak-anak iya, dan segala macamnya itu. Itu sholat tarawehnya. Sholat isyanya, barang siapa sholat isya berjamaah, maka separuh malam dihitung mengerjakan sholat isya berjamaah. Barang siapa subuhnya berjamaah, maka dihitung sepanjang malam dia mengerjakan sholat subuh berjamaah terus. Pahalanya seperti itu Pak. Maka harus kita hamasatun lil ibadah. Kemudian puasanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman mengharapkan ridha Allah semata, akan mengampunkan dosanya setahun yang lalu. Ditambah lagi buat bapak-bapak yang saya yakin ini banyak yang istrinya nggak ditimika ini, alias bujang-bujang lokal Pak, karena kerja nggak nikah. Ketika istrinya nggak ditimika Pak, begitu Ramadan datang, salah tatun la turaddu da'watuhu as-shaimun hatta yuftira. Ada 3 golongan orang yang kalau bermunajat kepada Allah tidak pernah Allah tolak. Satu di antaranya orang yang berpuasa sampai dia berbuka, termasuk imam kita. Bawa istri? Tidak. Bawa anak? Tidak. Nah, ketika beliau bawa anak, bawa istri, nanti berdoanya bayangkan wajah istrinya, jangan istri orang lain Pak. Bayangkan anak-anaknya sambil berdoa, Robbi habli minas solihin. Saya punya anak 3 di Jawa semuanya. Saya pasti Pak, begitu assalamualaikum, assalamualaikum, saya doa Nabi Ibrahim ini, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anakku yang 3 di Jawa soleh-soleha ya Allah. Orang tua kita di kampung halaman keriput kulitnya, bungkuk tulangnya, mungkin juga lumpuh. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tuaku ada di kampung halaman sudah tua renta, aku belum sanggup mengantarnya, memapanya, tawaf di Baitullah ya Allah.
izinkan di Ramadan yang mulia ini berikan kami rezeki yang halal ya Allah, agar dengan rezeki tersebut aku bisa pulang kampung halaman, aku ajak ayahku, aku ajak bundaku yang sudah lumpuh mungkin akan kugendong untuk mengelilingi Ka'bah, sa'i bahkan tawaf. Ada Uwais Al-Qarni Pak, itu menggendong ibu kandungnya berjalan dari Yaman sampai Mekah melaksanakan ibadah haji sampai hancur kakinya. Maka jamaah sekalian, Ramadan harus semangat beribadah. Ditambah Ramadan ini ada namanya Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ada nuzulul Quran, maka perbanyaklah kita baca Al-Quran. Saya simak juga di Facebooknya TKN Halasan juga ada tabari baca Quran. Satu juz ya. Nah itu disimak Pak. Kalau nggak bisa baca Quran, simak, dengarkan lewat handphone, lewat televisi. Jangan lagu-lagu dangdut, drama Korea, atau yang lainnya lah. Minimal bulan Ramadan ini hatam 1 kali minimal. Yasfa'ani, nanti di akhirat ada 2 yang memberikan syafaat kepada kita, Al-Quran, As-Saum, puasa dan saum. Puasa akan mengatakan aina shaimun, mana orang yang puasa Ramadan, akan aku berikan dia syafaat dan silakan masuk surga. Aina qori, aina qoriya, Quran membacakan begitu, mana orang yang baca Quran laki-laki perempuan, aku berikan syafaat dan silakan masuk ke dalam surga. Dan yang terakhir jamaah sekalian, kenapa semangat kita untuk Ramadan ini beribadah, terutama ya kalau ada rizki, umrohlah bulan suci Ramadan. Saya masih lihat di Facebook Haji Hatta kemarin, bahkan Ramadan di awal itu masih mengawal 30 jamaahnya. Kenapa jamaah sekalian? Rasul pesan kepada Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, umrohlah bulan suci Ramadan karena engkau mendapatkan pahala haji mati seperti pahala haji bersama dengan Rasulullah. Maka jamaah yang pernah haji, pernah umroh, mau umroh lagi, cari travel yang ada program umrohnya bulan suci Ramadan, karena pahalanya sama dengan haji, hajinya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian 2 hal tentang semangat kita untuk mengkaji ilmu dan untuk ibadah. Mudah-mudahan kita sehat terus, bisa sholat tarawih, bisa sholat tahajud, bisa bekerja dengan baik, dan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Kalau nanti dicabut nyawa kita, kita telah tenang menghadap kepada Allah, ada Ramadan diisi dengan kebaikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wal amunikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.